Oke ya, kita perinciin tadi ayat yang tadi Roma 1 nomor 23. Ya. Bunyinya begini. Ya, mereka ini saya ganti Kristen karena ini kita orang Kristen. Kristen menggantikan kemuliaan Allah yang tidak kekal. Loh, Enggak, sekarang kita, ini kan bukan gini. untuk Kristen, semua orang. Udah. Abang baca dulu deh, semuanya deh bang. Mereka menggantikan kemuliaan Allah yang tidak fana dengan gambaran yang mirip dengan manusia yang fana, burung-burung, binatang-binatang berkaki empat atau binatang-binatang yang menjalar. Udah. Terus ayat yang keempat. Karena itu Allah menyerahkan mereka kepada keinginan hati mereka akan kecemaran, sehingga mereka saling mencemarkan tubuh mereka. 25. Udah. Ayat 4. 25 bang. Sebab mereka menggantikan kebenaran Allah dengan dusta dan memuja dan menyembah makhluk dengan melupakan penciptanya yang harus dipuji selama-lamanya. Amin. Ya. Yesus itu ciptaan bukan? Gimana bang? Ini kena gak sama abang ini, kelakuan abang ini? Nah. Sebab mereka menggantikan kebenaran Allah dengan dusta. Roma 3 nomor 7, Paulus itu menyebarkan agama itu dengan dusta. Bagaimana bisa bang simpulkan begitu? Oh, boleh dong, baca deh Roma 3 nomor 7. Buka kesimpulan sih bang. Iya kan abang langsung membuat statement bang. Ini coba aja buka Roma 3 nomor 7, kan saya keluarin ayatnya. 3 ayat 7. Abang buka aja Roma 3 nomor 7, bener gak Musa? Tetapi jika kebenaran Allah oleh dustaku semakin melimpah bagi kemuliaannya, mengapa aku masih Allah menyebarkan agama itu dengan kedustaan? Dia betul nggak itu? Mengapa kau harus dihukum? Ya kan ada kronologisnya dari tapi atas. Tapi ada kan datanya kan? Ada kronologisnya dari ada atas. Kenapa? Kan? Saya jadi kenapa bisa muncul ayat itu? Bukan menyimpulkan. Jadi memang Paulus ini menyebarkan ajaran kemuliaan Tuhan itu dengan dusta. Itu ayatnya. Oke, kembali lagi ke ayat yang tadi Roma 1. Abang jangan ketawa. Saya nggak ngeliat kitab bang. Saya nggak ngeliat kitab Anda, enggak. Abang tuh bicara sama saya itu cuma pakai handphone doang bang. Kok maksudnya? Saya cuma ngomong pakai handphone, apa yang di otak saya sampaikan. Roma 3 nomor 7, cepat kan ngomong saya kan. Oh iya, kan wajar kan. Saya itu ngelihat baca, tunggu kayak abang nih. Kan abang kan imam masjid. Bentar. Nah. Kalau abang itu kan mau baca itu kan sebentar. Kosrek, nyari lama banget. Oh saya tetap Roma 3 nomor 7 baca. Jadi baca ini. Arti di otak saya bang. Ya ibaratnya keilmuan bang apa ini bang Ignatius atau bang bukan keilmuan. Sebenarnya saya itu lebih memahami dari abang sebagai orang Kristen. Puji Tuhan. Oke. Puji Tuhan. Roma nomor 23 nih ya. Coba dong 25-nya bang. 25 yang tadi itu dikatakan apa tadi? Sorry, apa tadi 25 itu? Menggantikan apa? Aduh lupa ayatnya itu. Roma berapa bang? Roma 1 nomor 25 tadi, coba. Nah, kan udah lupa lagi dia. Padahal dia yang baca tadi. Roma 1 nomor 25 apa? Menggantikan kebenaran Allah dengan dusta, memuja dan menyembah makhluk dengan melupakan penciptanya. Apa kan melupakan Bapa di sorga? Yesus aja. Yesus Tuhan. Tuhan Yesus. Iya, kenapa Tuhan Yesus? Itu ayatnya. Ini ayatnya. Karena abang itu menyerahkan karena abang itu menggantikan kebenarannya itu dengan dusta dan memuja menyembah makhluk. Yesus itu makhluk bang. Dikatakan itu manusia. Iya bang. Iya. Ini mati. Kalau dia nggak mati baru dia Tuhan. Sesuatu yang mati itu makhluk. Nggak bang, abang nggak paham sebenarnya apa. Makanya karena abang gini yang paham, yang mesti paham itu abang nggak paham sama saya atau abang yang nggak paham. Abang, saya di sini melihat kitab abang itu tanpa membaca kitab.
Iya, Abang itu tuh jangan kebalik bang. bagus. Abang sebenarnya nggak paham. Bukannya nggak paham bang. Bagus itu bang. Abang itu yang nggak paham. Abang kaget dengan ayat ini. Nah, satu lagi nih. Ini satu lagi yang saya kasih tahu. Ini abang ini sebenarnya udah muntah-muntah di sini, udah kebingungan. Catat bang, kasih tanda itu. Kasih tanda. Bentar, Nanti saya tanya kamar pendeta. mandi bentar ya. Satu Ya, menit aja, 1 menit. tandain nanti kasih pendeta. Tanyain, jangan cuma terima perpuluhan doang kerjanya. Ya kan? Nih, contoh satu lagi nih yang abang bikin abang termuter-muter sama saya. Matius, aja bang. Matius bang. Bang, Matius setuju bang? Halo, bentar ini. Saya lagi ambil air dulu. Gimana bang, Matius? Setuju. Kenapa abang, apa yang nggak abang pahami di situ? Ya, abang baca aja. Ngapain saya nanya sama saya bang? Ya, Abang abang dulu kan baca apalin. Kenapa abang nanya sama saya? Emang saya pendeta abang. Kalau gitu abang transferin aja saya bang perpuluhan, mau nggak? nggak, abang kan mengarahkan ke situ. Berarti abang nggak paham ayat ini. Biasa jelaskan. Masih setuju. Matius Kalau abang 7. minta saya ngejelasin artinya sama aja saya tuh ngajarin abang bayar perpuluhan bang. Jangan bang, abang baca dulu, usaha dulu biar pintar. Matius 7, nomor 21. Nomor 21. Oh, abang nggak paham ini ayat ini. Ya baca aja dulu. Saya pengen tahu pandangan abang tuh ngasih pengertian sama saya apa itu. Matius 1. Berapa tadi? 7 ya? 7:21. Seorang yang lain, yaitu salah seorang muridnya berkata kepadanya. Matius 7 bang, pasal 7. Matius pasal 7 Ayat 21. Bukan setiap orang berseru kepada aku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Terus Pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepada aku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu dan mengusir setan demi namamu dan mengadakan banyak mukjizat demi namamu juga? Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka yang berkata, aku tidak pernah mengenal kamu. Menyalah daripadaku kamu sekalian membuat kejahatan. Oke. Oh, abang nggak paham ayat ini? Ayat yang ke-22 diulang bang. 21 apa? 22 deh, 22. Tadi kan 23 tuh. Yang terakhir. 22-nya di atasnya coba. Pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu dan mengusir setan demi namamu dan mengadakan baik mukjizat demi namamu juga? Agama mana yang menggunakan nubuatan dan bermukjizat dan mengusir setan dengan nama Yesus? Agama. Ya. Orang apa yang mengusir setan dengan nama Yesus, bernubuat dengan nama Yesus, Abang naik agama atau orang? mukjizat dengan nama Yesus? Apakah ayat ini ditujukan untuk orang Islam, Hindu, Buddha, Konghucu, atau Kristen? Untuk semua orang, bang. Sejak kapan ada orang Islam, semua orang Islam itu mengusir setan dengan nama Yesus? Ya siapa tahu aja kan. Oh, Mungkin ada yang percaya, yang mualaf apa? Asumsi nih. Kok asumsi? Nggak ada orang Islam tuh haram bang pakai nama Yesus bang, najis nggak boleh bang. Oh, Saya juga belakang bang, saya belak letuk bang orangnya, tapi memang benar abang ini nggak ngaco, kalau saya tegas. Najis haram bang, saya bang. Maksud abang gini apa? Yang berkata Tuhan Tuhan gitu? Ya, yang menggunakan namaku. Coba baca dulu ulang lagi coba. Yang Kebanyakan orang Kristen lah, kebanyakan orang Kristen. bukan kebanyakan orang Kristen, emang orang Kristen yang menggunakan nama Yesus. Nggak ada juga bang yang bukan, kan ada di ayat yang lain itu. Yang apa itu yang keluarga Skewa,
keluarga Skewa yang menggunakan nama Yesus untuk mengusir setan. Abang pernah baca nggak? Sekarang Mereka yang itu bukan menyatakan Yesus itu sebagai Tuhan siapa? Kristen, Islam, Konghucu, Buddha, Taoist, Shinto atau apa? Coba saya mau tanya. kebanyakan orang Kristen, Bang. Mayoritas Kristen udah selesai. Ya, oke. Nah, udah jangan gitu dong. Banyak. Enggak, karena Ini dikatakan di sini bahwasanya bernubuat dengan namamu. Mhm, Masalah. Terus mengusir setan dengan namamu. benar. Ya. Mengadakan mujizat dengan nama Yesus. Ya, Lalu Yesus bilang apa di akhir ayat itu? akhir ayat 22. 23. Kan itu kan terakhir tadi, mengusir dengan namamu. Terus yang ayat 22 itu, 23 apa? Bang. 22 yang Abang sebut-sebut ini. Iya, Ini 23. 23 ya, saya minta tolong bacain 23. Akhirnya apa itu ayat yang terakhirnya itu? Nyala daripadaku, Nah, kamu sekalian. iya. Iya, Karena Yesus nggak mau disebut sebagai Tuhan. Anda aja menjadikan dia Tuhan. bukan Lalu nggak Anda mau disebut, mirip-miripkan Bang. Yesus itu dengan Tuhan yang Allah yang jelas-jelas bersih. Dikatakan di kitab Ulangan, di kitab Bilangan 23 nomor 19, Tuhan Allah itu bukanlah manusia. Bukan itu maksudnya ayat ini, Abang. Aduh, bandel banget. Bang, saya dari tadi pakai ayat. Abang tuh cuma bilang gini, abang itu nggak ngerti, nggak paham. Bukan gitu maksudnya, Bang. Bukan gini. Cuma gitu-gitu doang, Bang. Enggak, Abang, saya mau nanya. Oh, abang mau Abang memakan saya memahami. dengan tesis saya ini. Bentar. Kalau abang mau mematahkan tesis saya ini, keluarkan ayat abang. Enggak, Bang. Dalam Alkitab ini, Bang, ada cara menafsirkan yang benar, Bang. Panggil dosen abang atau panggil pendeta abang yang senior, salah satunya itu Esra Soru ke atau Budi Asali. Itu saya telepon Budi Asali kemarin, mau nggak? Enggak, gini. Nggak, sebentar. Abang kenal Budi Asali nggak? Enggak. Pernah dengar, kenal. tapi pernah dengar. Enggak. Nah, Budi Asali saya telepon tuh, pendeta senior itu. Ya. Terus sama Esra Soru kenal, Jose Wateu kenal. Pernah dengar namanya, pernah dengar, enggak Itu yang kenal. gendutnya yang kemarin ngeledekin orang sholat tadi itu, saya nggak tahu nomor teleponnya tuh. Yang orang Manado itu. Enggak, Bang, enggak pernah ketemu kami, Saya Bang. 3 pendeta besar Martin Nali, Grey Aceh, semuanya yang kabur sama saya, Bang. Saya tanya begini nggak tahu dia. Nah, mendingan abang catat itu, bilangin sama pendeta, Bang, Pak, Bapak ini tiap bulan, tiap minggu makan duit perpuluhan. Tolong jelasin ayat ini, Pak, gimana maksudnya? Abang catat tuh ayat-ayat yang tadi. Enggak, ini udah diajarkan juga, Bang. Makanya saya bisa. Diajarkan kapan, Bang? Abang STT? Bukan, ini kan ada juga di ibadah-ibadah di gereja. Jadi ini kan dijelaskan juga maksud ayat-ayat ini Nggak usah, apa. abang jelasin aja ke pendeta itu. Ini kan maksudnya bukan berarti dengan kita udah berseru Tuhan Tuhan dan segala macam ya kita udah mendapat penebusan dosa. Ini kan yang selama ini disalahpahami oleh teman-teman yang lain dari agama lain bahwa penebusan itu dosa itu gampang memperolehnya. Gimana ini penebusan dosa, Bang? Aduh, abang ada lagi. Baca ulang lagi, Bang. Ya, Baca ulang lagi tuh, Bang. Di sini ada penebusan dosa nggak? Nggak, tolong. Baca abang dari terserah, mau satu perikop terserah. Tapi saya nyaranin abang supaya jangan ngaco. Baca dari 21 sampai 23 aja. bukan ngaco, Bang. Abang memahaminya aja yang berbeda. Nah, abang baca dulu. Ini bahasa Indonesia, Bang. Baca aja dulu. Iya, itulah itu yang sudah saya pahami. Di sini ada di mana penebusan dosa, di mana di sini? Maksudnya? Abang tadi barusan ngomong kan penebusan dosa kan? Maka saya suruh baca ulang lagi karena abang asal ngomong. Mana ayatnya mengatakan untuk penebusan dosa di sini di mana? Nanti setuju kan nomor 27 tujuan ayat ini kan mengarah ke sana nanti, Bang. Walaupun arahnya di mana jelasin. Walaupun awalnya ini terkait dengan nabi-nabi palsu, dengar, Bang. Aduh, Bang, abang, ini terkait dengan nabi-nabi palsu dan pengajaran yang sesat. Bukan.
Iya, pengajaran sesat. Pengajaran yang sesat. Nah, yang menyatakan Yesus itu Tuhan itu adalah ajaran sesat. Ini menurut kitab ini. Enggak, bukan itu maksudnya. Sekarang siapa? Dikatakan apa? Apa ya yang ke Maksud- 22 itu? Ya. Maksudnya ini Bang, bukan dengan hanya berkata Tuhan kau sudah diselamatkan, Sesat dong, orang bukan. pengajaran sesat tuh judulnya baru satu yang bilang. Tetapi bila abang tidak punya buah yang baik. Perikopnya apa? Ini ayat 16 Bang, dengar ya. Dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Ya, dari situ kita tahu ini sebenarnya mereka ini dari berapa? Dari 14 Bang, coba ayat 14 sampai 13 itu. Dari antara whatever 13 14 lah itu. Ini Bang, 15 coba baca Bang. Ini ya. Waspadalah terhadap nabi-nabi palsu yang datang kepadamu dengan menyamar seperti domba, tetapi sesungguhnya mereka adalah serigala yang buas. Dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Dapatkah orang memetik buah anggur dari semak duri atau buah ara dari rumput duri? Dengan demikian setiap pohon yang baik menghasilkan buah yang baik, ya, sedang pohon yang tidak baik menghasilkan buah yang tidak baik. Ya, itu maksudnya Bang. Berarti ini masalah bentar. Tadi abang baca tadi ayat itu, waspadalah terhadap nabi-nabi palsu. Maksudnya, yang walaupun abang mengatakan Tuhan, tapi kalau menyamar seperti domba, tetapi sesungguhnya mereka tidak baik, maka Anda tidak akan diselamatkan. Ya, itu maksudnya. Bentar, menyamar seperti domba tetapi sungguhnya mereka adalah serigala yang buas. Ingat ini ya. Ya. Coba Anda baca di kitab 1 Korintus 9 nomor 20. Siapa itu yang melakukan perilaku seperti ini? Ingat ini? Ingat Matius 7 nomor 14 ya tadi ya. Matius 7 nomor 15. Anda bilang tadi. Nah, Bang. Perilaku Matius 7:15, coba kamu buka 1 Korintus 9 nomor 20. Siapa yang melakukan kayak gitu? Enggak, Bang. Kenapa Abang melompat ke sana? Baca dulu Bang. Ya, ini kan untuk perokop ini, Bang. Enggak, dibaca dulu. Ini kan masalah kan nabi palsu, nabi sesat. Ini kan untuk perokop ini. Enggak, ini nabi sesat. Satu kesatuan. Enggak, Mereka dari ayat 15 bentar, 1 Korintus 9 sampai ayat 23 itu satu kesatuan dia, Bang. Iya, itu kan ada yang ayat yang ke-14 tadi, yang pertama itu di atas yang menyatakan waspadalah terhadap nabi-nabi palsu yang buasnya seperti serigala. Ingat itu. Ya. Coba ayat yang 1 Korintus 9. Kenapa ada hal lain lagi? Kurang paham juga Bang 1 Korintus 9. Iya, kamu enak. Orang belajar tahunan, kamu kan enak bagi ini dapat ini pencerahan Bible. Daripada ke gereja bayar per puluhan, mendingan sama saya bayar kuota doang itu. Bang Budi, ini jangan Bang Budi Asali nih, bukan? Abang sama-sama namanya Bang Budi. Santai. 1 Korintus berapa tadi Bang yang Abang? 9, 20, 21, 22, 23 baca tuh. 9, 20. 9, 20. Nah ini 9:20. Demikianlah bagi orang Yahudi aku menjadi Demikianlah bagi orang Yahudi aku menjadi seperti orang Yahudi, supaya aku memenangkan orang-orang Yahudi. Bagi orang-orang yang hidup di bawah hukum Taurat, aku menjadi seperti orang hidup di bawah hukum Taurat, sekalipun aku sendiri tidak hidup di bawah hukum Taurat, supaya aku dapat memenangkan mereka yang hidup di bawah hukum Taurat. Udah. Sama gak dengan ayat yang tadi itu? Beda lah. Matius 7 nomor 15. Apa? Itu nabi palsu tuh gimana? Coba garisin itu, kamu pikirin ntar tuh. Ya beda lah Bang. Beda dari mana sih? Baca ulang lagi Matius 7. Coba samain. Kamu lipat itu kertas. Narasinya aja beda. Kita lipat itu.
serigala berbulu domba itu yang buas, lu baca di sini. Coba baca sampai habis deh. Enggak bang, narasinya aja udah beda bang. Kok bisa? Malah gimana sih? Orang ini sudah serigala berbulu domba. Narasinya beda, teksnya beda, ya kan? Ini Terus? lihat karakternya ini di sini adalah serigala berbulu domba. Nggak ada ditulis di ayat ini bang serigala. Baca dulu, nggak baca dulu 21. Coba baca 21 dua-duanya baca. Bagi orang yang tidak hidup di bawah hukum Taurat, aku menjadi orang yang tidak hidup dalam hukum Taurat. Nah, terus Nih, orang hukum Taurat jadi hukum Taurat. Orang yang dihukum di bawah hukum Taurat dia ikut jadi hukum karena di bawah, aku tidak hukum hidup di Taurat. bawah hukum Kristus, supaya aku dapat memenangkan mereka yang tidak hidup di bawah hukum Taurat. Bagi orang-orang lemah, aku menjadi seperti orang lemah, Nah, supaya dapat orang lemah menyelamatkan mereka yang lemah. orang kuat jadi Supaya aku kuat. dapat menyelamatkan mereka yang lemah. Nggak ada kata serigala berbulu Nah, domba di ini sini, Bang. apa? Oh, ada orang Ada lemah serigala. pura-pura lemah, ada orang Taurat pura-pura orang Taurat, orang yang nggak dia ikutin Taurat jadi pura-pura nggak ikutin orang Taurat. Lu baca deh di situ ayatnya. Ini namanya serigala ini berbulu domba. Nggak ada kata Itu nabi serigala di palsu sini, di situ, Bang. makanya di kitab Matius pasal 7 nabi palsu itu ini yang mengikuti ajaran dia nih. Siapa ini? Inilah Paulus kitabnya. Oke. Mau jadi ini Paulus yang abang benci itu. Ya iya teori Paulus ini. Kok ketawa? Nah, kayaknya abang benci kali sama Paulus, aku tengok. Karena dia penyesat. Dia membunuh umatnya Yesus yang jelas-jelas menauhidkan Tuhan yang aslinya. Kok ketawa sih bang? Malah, jangan terlalu. Masa seseorang pembunuh jadi rasul bang? Abang tahu gak dia itu pembunuh? Tahu. Tahu di mana Di ayatnya bang? awal-awalnya bang, sebelum dia bertaubat. Ya di mana ayat itu? Kalau abang kan dari tadi ketawa-tawa mulu. Ini saya pengen tahu nih, abang tuh tahu nggak dia pembunuhnya di mana? Sebelum dia ini bertaubat bang. Ya, ayatnya di mana dia pembunuh? Ah? Ayat-ayat dia tuh pembunuh di mana? Nggak tahu, lupa juga saya bang. Makanya bang, Paulus itu masa seorang pembunuh jadi rasul.